Tanpa terasa 21 tahun sudah berarak-arakan umat GPB Jemaat Sion berjalan. Dalam iman, kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tinggal tetap. Melihat betapa Tuhan baik dalam pengalaman iman berjemaat, maka hati kami berteriak, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tanpa terasa 21 tahun sudah Engkau memanggil kami sebagai pelayan-Mu di jemaat yang dibentuk oleh rencana-Mu. Ya Tuhan, dalam iman kami yakin dan percaya bahwa maksud Tuhan sungguh indah dalam panggilan itu, dalam kehidupan berjemaat. Tanpa terasa 21 tahun sudah Engkau mempercayakan pelayanan ini bagi kami. Dalam iman, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap bentuk pelayanan kami, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tanpa terasa 21 tahun sudah puji-pujian berkumandang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Baik melalui alunan musik dan paduan suara, dalam iman kami yakin dan percaya bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian. Biarlah umat-Mu bersukacita, bersorak-sorai, dan memuji bahwa Tuhan sungguh amat sangat baik. Tanpa terasa 21 tahun sudah, kami beribadah dan bersekutu sebagai umat yang Engkau bentuk. Dalam iman, kami yakin dan percaya bahwa Allah telah memanggil kami dari dalam kegelapan dan masuk dalam terang-Mu yang ajaib, agar kami bersaksi bagi lingkungan di mana Allah menempatkan kami, bahwa sungguh Engkau Tuhan Allah, semesta alam adalah Allah bagi sesama manusia. Maka sekarang ya Tuhan Allah bersama dengan seluruh umat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu untuk dipimpin menuju kepada penggenapan rencana abadi Allah bagi masing-masing kami. Perkenankanlah hamba membawa umat-Mu ini untuk beribadah kepada Tuhan, agar kami senantiasa dapat berjalan di dalam pelataran-Mu dan bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang hidup. Mari kita tingkatkan peran dan tekad untuk semakin bertumbuh dalam iman dan semakin berbuah dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Dan biarlah hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan dan diagungkan. Mari kita naikkan ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri dengan kerinduan hati yang ingin menyembah. Kita menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya di tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah,
Saudara-saudara, marilah kita melandasi ibadah syukur kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini dari Mazmur 138 ayat 1-3 dan kita akan membacanya secara silih ganti. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuliku, kadang-kadang tanpa perang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Saudara-saudaraku, mari bersyukur dan mengosongkan pikiran, menghampah hati, kita naikkan doa dalam syukur dan permohonan kita. Ya Tuhan, kami menundukkan kepala dan hati, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebab hanya karena pertolongan-Mu saja, bahtera gereja kami utuh dan selamat sampai hari ini. Dalam rahmat-Mu kami mengakui. Kami mengenal kuasa-Mu, namun dalam hidup dan pelayanan kami cenderung mengandalkan kuasa dunia. Kami menggantungkan diri pada kemampuan dan kekuasaan diri sendiri atau orang lain tanpa berusaha menyelami dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu kami mengakui. Kami telah Engkau panggil dan Kau urapi dan kami telah mengaku. Ya, dengan segenap hatiku. Namun kami seringkali lalai dalam menjalankan panggilan dan pengutusan dalam melayani-Mu. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu kami mengakui. Kami mengaku beriman dan taat kepadamu. Namun kami juga terkadang kurang serius dengan pelayanan kami. Kami cenderung menganggap pelayanan kami hanya sebagai rutinitas, bukan berdasarkan ketulusan kami melayani-Mu. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu kami mengakui. Kami membaca firman-Mu dan mengaku beriman kepadamu. Namun ketaatan kepada kehendak-Mu hilang saat masalah menerpa hidup kami. Kami telah Engkau berikan Roh-Mu untuk membuat dunia menjadi damai dan sejahtera. Namun kami ragu bahkan takut untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi dunia ini. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan membawa dan membentuk kami kembali, agar panggilan-Mu yang kudus tetap menjadi bagian dan jawaban hidup beriman kami, agar Engkau dimuliakan.
Di dalam Kristus, Sang Penebus, kami naikkan doa ini. Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinlah engkau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam rangka mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan dan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, GPIB Sion Semarang di tempat ini. Kami mau memahami dan mengerti maksud Tuhan atas kehadiran dan keberadaan kami. Kami membuka mata, hati, dan telinga kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan dapat kami jadikan sebagai petunjuk ketika kami melayani, ketika kami mau menghadirkan gereja-Mu ini, menjadi gereja yang terus-menerus untuk mau diperbaharui dan menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu, sertai kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan, dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Dalam ibadah syukur pada hari ini, kita akan membaca Alkitab dari Yesaya pasal 46, ayatnya yang keempat yang menyatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tentu memahami dan menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, seringkali kita diperhadapkan pada ketidakpastian. Ambil contoh misalnya ketika kita dalam keadaan sakit, kemudian kita berusaha untuk berobat dan melakukan konsultasi ke dokter,
ternyata jawaban yang kita terima adalah tidak ada jaminan bahwa kita akan sembuh dari penyakit yang diderita. Atau dalam kesempatan yang lain, terutama dalam situasi pandemi COVID seperti ini, ketidakpastian itu juga seringkali menjadi pertanyaan. Ketidakpastian itu juga terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID pada saat ini. Kita berpikir bahwa dalam situasi pandemi COVID ini, apakah kita akan terus selamanya sehat ataukah kita akan jatuh sakit? Dan kemudian juga tidak ada jaminan bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita mulai pada hari ini bahkan untuk hari-hari selanjutnya, kita masih bisa bernafas dengan lega. Kita masih bisa bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga memahami dan menyadari bahwa tidak ada jaminan bagi kita sekalian ketika kita keluar dari rumah, apakah kita akan kembali ke rumah lagi dalam keadaan selamat ataupun tidak. Itulah realita yang ada yang menegaskan kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Begitu juga ketika kita berbicara tentang masa depan. Sering kita merasa tidak ada jaminan di masa depan kita. Kembali lagi terlebih dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Kita merasa bahwa seolah-olah tidak ada jaminan apakah vaksin ini akan ditemukan atau tidak. Apakah vaksin ini benar-benar ada atau tidak. Tidak ada jaminan bagi kita juga di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini untuk meyakinkan kepada kita sekalian bahwa COVID ini akan segera berakhir atau tidak ada. Tidak ada jaminan apakah hidup kita kelak ini yang kita jalani ini akan kita lewati, akan kita jalani secara lurus dan mulus, ataukah sebaliknya penuh dengan liku dan tikungan yang tajam. Ibu bapak saudara yang terkasih, sungguh mengenaskan dan kita akan merasa tidak nyaman ketika kita harus menjalani kehidupan ini tanpa adanya jaminan. Kalau tadi kita berbicara tentang jaminan hidup pada masa kini dan juga masa yang akan datang, yang sama-sama menegaskan kepada kita bahwa tidak ada jaminan, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Pertanyaannya buat kita lalu bagaimana ketika kita mau berbicara tentang iman? Apakah jaminan tentang iman itu benar-benar ada? Kalau ada, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dapat memberikan jaminan itu? Kalau memang ada, apa isi dari jaminan itu? Dalam bacaan kita, dalam Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat tadi dijelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang iman, maka sesungguhnya ditegaskan kepada kita bahwa jaminan iman itu ada dan Tuhan sendiri yang memberi jaminan itu. Jaminan itu dikatakan dalam bacaan kita, sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Artinya ketika Tuhan menegaskan ini, dia mau katakan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Jika kasih manusia itu mudah luntur, jika kasih manusia itu mudah berubah karena waktu, karena situasi dan keadaan, maka tidak demikian dengan kasih Tuhan. Ia tetap ada untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam bacaan ini bahwa Tuhan menggendong. Kata menggendong di sini artinya adalah lebih dari sekedar menjaga. Kata menggendong di sini lebih artinya dari sekedar memelihara. Tetapi kata menggendong yang dipakai oleh Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa ia bukan saja menjaga dan memelihara, tetapi dia juga melindungi dengan segenap diri. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya 46 ini
menceritakan tentang keadaan bangsa Israel ketika mereka tinggal di tanah pembuangan. Dan pada waktu itu, Israel di bawah penindasan Raja Nebukadnezar yang dikenal sebagai raja yang kejam. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh bangsa Israel yang mengakibatkan kemudian bangsa Israel menjadi bangsa yang apatis, menjadi bangsa yang merasa bahwa sudah tidak ada lagi jaminan bagi mereka untuk kehidupan masa kini maupun untuk kehidupan yang mereka jalani di masa depan ketika mereka di tanah pembuangan ketika itu. Bangsa Israel menjadi umat yang patah hati. Mereka menjadi umat yang apatis. Mereka melihat segala sesuatunya bahwa masa depan mereka kini sudah suram. Tidak ada harapan, tidak ada jaminan apapun buat bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, ingin menegaskan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pemeliharaan Tuhan itu berlaku bukan saja di masa lalu, tetapi dalam masa kekinian yang dijalani oleh bangsa Israel, bahkan dalam kehidupan di masa yang akan datang atau masa depan yang akan dijalani oleh bangsa Israel ketika itu. Janji bahwa Tuhan akan menyertai itu bukan saja berlaku bagi nenek moyang bangsa Israel. Akan tetapi janji penyertaan, jaminan perlindungan itu juga Tuhan tegaskan bagi umat Israel. Itu pun berlaku bagi mereka yang hidup pada masa itu. Tuhan ingin menegaskan bahwa jaminan penyertaan itu bukan jaminan yang kosong. Tetapi ada dasarnya. Tuhan katakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Artinya ibu bapak, baik bangsa Israel maupun kita yang hidup pada masa ini, Tuhan sesungguhnya ingin menegaskan bahwa di masa lalu Tuhan sudah melakukannya, yaitu menggendong, memelihara, menjaga dan melindungi bangsa Israel, maka ia pun akan terus melakukannya untuk di masa depan. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah perayaan syukur dan sukacita atas hari ulang tahun GPIB Jemaat Sion Semarang yang ke-21 ini, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa janji dan jaminan Tuhan itu bisa kita pegang selamanya. Kendati Sion selama 21 tahun melayani, mengalami banyak pergumulan. Kendati Sion selama 21 tahun kehadirannya, mengalami banyak hambatan dan tantangan, tetapi ketika kita merayakan hari ulang tahun yang ke-21 ini, kita boleh melihat dan merasakan bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu Ia tunjukkan. Bukan saja di awal pada waktu proses pelembagaan itu dilakukan, tetapi selama 21 tahun pelayanan, keberadaan dari Sion ini, maka janji penyertaan Tuhan itu selalu nyata. Sekali lagi, walaupun Sion banyak mengalami pergumulan, persoalan, dan hambatan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal misalnya kita masih bergumul tentang soal teamwork. Kita masih bergumul tentang komitmen dalam melayani Tuhan. Kita bergumul dalam hubungan kerjasama antara presbiter dengan unit-unit misioner lainnya, bahkan bersama dengan warga jemaat. Akan tetapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan bagi Sion ini sungguh luar biasa. Dalam perayaan dan syukur atas 21 tahun penyertaan Tuhan bagi Sion ini, kita senantiasa diingatkan
bahwa memang tidak ada jaminan bahwa bahtera pelayaran Sion Semarang ini akan dipenuhi dengan kelancaran, akan dipenuhi dengan kemudahan, akan selalu diwarnai dengan banyak sukacita. Tidak ada jaminan untuk itu. Tetapi ada jaminan bahwa penyertaan Tuhan akan selalu nyata dan hadir bagi Sion. Di tengah-tengah hambatan dan kesulitan yang dihadapi, ingatlah akan janji dan jaminan Tuhan ini, bahwa Dia selalu menggendong Sion. Dia tidak pernah jauh dari Sion, dan Dia tidak pernah berubah. Jika Allah sudah memegang jaminan dan janjinya dengan memberikan penyertaannya bagi Sion, maka kita sebagai gereja, kita sebagai persekutuan yang ada di dalamnya, baik secara pribadi maupun selaku jemaat dan persekutuan, kita pun diingatkan untuk memegang teguh janji kita. Mari bersama Tuhan yang telah, yang sedang, dan yang akan terus memberikan jaminan. Sion pasti akan bisa membawa bahtera gerejanya untuk melayani Tuhan. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita angkat syafaat dan syukur kita kepada Bapa di sorga. Kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah yang kekal, yang bersemayam di takhta rahmat dan kasih karunia-Nya. Kepadamu dihaturkan sujud dan sembah kami, umat yang bersyukur ini. Karena perjalanan hidup bergereja dan berjemaat kami, Engkau hantar sebagai jemaat yang mandiri memasuki tahun ke-21. Terima kasih Bapa untuk seluruh karya layan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau telah menyertai dan bersama kami di 21 tahun ini. Bapa, Engkau telah terus menyelidiki hati kami masing-masing dan Engkau juga mengenal pikiran kami masing-masing. Dan Engkau selalu setia memeriksa kehidupan kami masing-masing sebagai umat kepunyaan-Mu. Sebab segala jalan hidup kami Engkau maklumi, supaya ketika kami melayani-Mu, kami melakukannya dalam kata dan perbuatan yang tulus dan jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang telah Engkau tempatkan dan tetapkan bagi bagian-bagian kerja layan kami. Kemarin, hari ini, dan seterusnya. Baik kami ada sebagai pelayan-pelayan firman dan sakramen-Mu. Baik kami ada sebagai penatua dan diaken. Baik kami ada sebagai pengurus-pengurus pelkat dan anggota-anggota komisi, karyawan-karyawati, koster, organis, kantoria, paduan suara, vokal group, dan kami, siapa saja, sekecil apapun kerja layan yang diemban oleh kami masing-masing. Engkau telah memberkati ke-21 tahun persekutuan hidup kami sebagai gereja yang melayani dan jemaat yang dilayani. Di sini pada saat ini, di dalam wadah persekutuan GPIB Sion Semarang, Jawa Tengah. Sebagai umat kami mau bersyukur karena kasih setiamu dan janji penyertaan-Mu melebihi apapun yang kami pikirkan. Kami telah mengalami dan menikmati tiap jengkal penyertaan-Mu terhadap kami sampai kami tiba di 21 tahun pada hari ini. Jatuh bangun kami, kekurangan, kelebihan kami, Engkau tetap ada untuk kami, menopang kami ketika kami lemah lesu dan menegakkan kami ketika kami tertunduk dan mengangkat kami saat kami terjatuh. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagai jemaat yang mandiri, biarlah hari ini ketika kami memasuki tahun ke-21, kami boleh menjadi sesuatu yang istimewa dengan satu percikan sukacita dan dengan segenggam kelegaan serta sedikit keteguhan hati, bahkan sejumput ketetapan jiwa. Kami mau mengukur pengharapan-pengharapan kami sekarang ini. Ketika perjalanan kami maju ke depan, masih saja kami penuhi dengan berbagai keraguan dan ketakutan akan pencobaan-pencobaan dunia ini. Tetapi terima kasih bahwa Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau setia memberkati kami dengan berkat-berkat kehidupan yang selalu Engkau karuniakan kepada kami. Sehingga hari ini kami mau meninggalkan setiap keraguan kami itu untuk maju dan untuk berupaya menyatukan genggaman-genggaman tangan kehidupan kami, menyatukan genggaman-genggaman hati kami, menyatukan kesatuan jiwa untuk berpikir bersama bagaimana kami boleh membangun kehidupan jemaat yang adalah kepunyaan-Mu dan bukan kepunyaan kami sekarang dan terus sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, karena itu jangan izinkan kami terjatuh lagi dalam keinginan kami yang saling menggigit, saling menuding, saling menjatuhkan, saling memfitnah, tetapi kami bersama-sama mau saling menasihati dan saling mengampuni dengan kasih yang berasal daripada-Mu. Izinkan kami untuk saling melayani dalam kasih-Mu itu, yang telah melayani kami dengan merendahkan diri-Mu untuk membasuh kaki-kaki dosa kami.
Izinkanlah kami untuk saling mempedulikan seperti Engkau telah peduli pada kami dan mau mati untuk kami tanpa mengeluh. Sebab kepedulian kami selama ini kami hadirkan dalam keluhan-keluhan yang panjang terhadap sesama kami. Karena itu ya Bapa, sekiranya kami bersyukur hari ini, syukur ini boleh terbit dari lentera hati kami, bukan dari temaram hati kami. Terbit dari cahaya jiwa kami, bukan dari pekatnya jiwa kami. Terbit dari terangnya hidup kami, bukan dari gelapnya hidup kami yang penuh iri, benci, dan dengki kami. Sehingga ketika kami melayani, kami tidak melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun, sehingga kami tidak mampu menjadi berkat terhadap sesama kami. Tapi tolonglah supaya ketika kami bekerja dan melayani, kami melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun, agar kami menjadi berkat dan pujian bagi sesama kami demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, izinkan kami untuk menjadi gerabah-Mu yang Kau bentuk dengan tangan-Mu. Sehingga ketika gerabah itu retak atau gerabah itu sedikit rusak, bahkan gerabah itu terpotong, Engkau tetap mau memakai gerabah kehidupan kami masing-masing umat kepunyaan-Mu di sini, di GPIB Sion Semarang ini, untuk menjadi wadah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, terima kasih, hantar kami terus untuk maju di tahun yang kami masuki dalam era persekutuan iman yang satu, pengharapan yang satu, kasih yang satu, selaras senada, sepikir sepenanggungan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kami, supaya di penghujung tahun ke-21 kami dapat mempersembahkan di mezbah syukur kami sebagai jemaat milik kepunyaan-Mu, persembahan yang berbau harum dan kudus dan hidup dari setiap hasil kerja layan kami, agar sungguh nama Bapa, nama Yesus Kristus Putra Bapa dan Rohul Kudus benar-benar dipuji dan dipermuliakan dalam kehadiran kami sebagai jemaat-Mu di sini pada saat ini. Sehingga di antara mereka yang tidak percaya, kamilah cahaya kemuliaan-Mu yang bersinar dan tetap bersinar sangat cemerlang sampai dengan kedatangan-Mu kembali. Allah yang pengasih dan penyayang, Bapa yang rahmani dan rahimi, inilah kami umat kepunyaan-Mu, datang dalam rasa syukur kami pada hari ini. Di tahun ke-21 Engkau mempercayakan kehidupan kami sebagai gereja dan jemaat-Mu yang mandiri di tengah-tengah kehidupan kami bersama di kota tempat kami ada dan hidup ini. Sungguh biarlah ketika kami disebut sebagai Sion, kota Allah, kami boleh menjadi kota Allah, tempat setiap orang datang untuk menjumpai-Mu, untuk menemui-Mu, untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus, terpuji Engkau Rohul Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah syukur hati kami sebagai umat kepunyaan-Mu di 21 tahun kami ada sebagai gereja dan jemaat-Mu yang mandiri pada saat ini, sampai kami boleh terus melangkah maju ke depan di tahun-tahun yang akan datang. Kami sungguh-sungguh tetap kuat, teguh dalam iman dan pengharapan kami untuk bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan menyembah-Mu dengan takut akan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami angkat kepadamu Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala salah kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kepadanya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Hati dan bibir kami terus bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan, karena kasih setia dan kebaikan-Mu yang telah memelihara kehidupan kami, serta 21 tahun pelayanan GPIB Jemaat Sion. Syukur hati kami akan terus kami nyatakan dengan menaikkan tembang iman, kasih dan pengharapan. Tolonglah kami agar tetap percaya dan taat kepadamu, sehingga nada-nada sumbang kehidupan dapat kami ubah menjadi nada-nada harmonis yang selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita memahami bahwa gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana persekutuan, yaitu orang-orang yang ada di Jemaat Sion Semarang dalam rangka merayakan hari ulang tahun dan mensyukuri penyertaan Tuhan. Mereka akan menyampaikan beberapa pesan dan kesan. Warganya beragam, tetap bersikap bersatu, baik di dalam pelayanan dan di dalam persekutuan. Jemaat GPIB Sion Semarang merayakan ulang tahun yang ke-21 pada tanggal 10
Oktober 2020. Selamat ulang tahun GPIB Sion yang ke-21. Semangat berpelayanan sektor 1. Sip. Ini tanggal 10 Oktober Sion ulang tahun yang ke-21 ya. Ngomong-ngomong mau kasih kado apa ini? Oh iya. Bagaimana Bapak? Kita kasih apa ini? Mungkin nanti gampang. Kalau untuk perayaan itu lele ada di kolam. Kita punya dapur, kita bisa masak di situ untuk kebersamaan kita. Dan juga ya ini kan kita ada acara-acara sedikit bangun-bangun apa ini, siapa tahu bisa dapat rezeki untuk perpuluhan, ya kita bersyukurlah. Pak Cali, perwakilan dari Kidron, ada pesan-pesan buat pesan? Ya, semoga ulang tahun yang ke-21 ini membawa hikmat bagi Gereja Sion dan semuanya. Amin. Kami dari PKB Sion Semarang dan Kerja Semarang Jalan Desa mengucapkan selamat hari ulang tahun GPIB Sion Semarang yang ke-21. Semoga selalu mendatangkan berkah.
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari dan tetaplah memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.